Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, baru bisa masuk? Kita mulai langsung Ustaz. Nah, tafadhal. Sambil menunggu. Nah, tafadhal. Nah, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjut kembali kajian tafsir surat Al-Qalam di dalam Sibawaih. Kita insya Allah akan bersama Ustadz Abu Said Haryadi. Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita semua. Dan nanti dipersilahkan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin membaca kitab tanpa harokat, dipersilahkan untuk turut serta. Yang ingin ikut boleh langsung nyalakan mic-nya atau mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, kita awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya Anda serahkan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Naam, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, fi hadha as-sabah nuwasil darsana fi kitab tafsir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naftahul kitab au man yurid ayandur ila lawha falyandur wal yaqra ma'ana man yurid dzalik. Tawaqafna fi suratil qalam wal an wasalna ila al-ayah al-khamisah ba'da an natakallam fil al-ayah rabi'ah. Ya, kita masih pada surat Al-Qalam, yaitu surat pena. Ya. Dan kita sudah sampai pada ayat yang kelima dan keenam. Ya, bagi yang mau membaca tafsirnya, silakan. Ya, tafadhol. Bagi mau latihan membaca kitab yang gundul tanpa harokat, sesuai yang ada di lauhah atau di layar ini, silakan. Nah, tafadhol. Nah, tafadhol yang ingin membaca, silakan untuk buka mic-nya. Nah, Ustaz, untuk memulai Anda dulu, Ustaz. Iya, Lihat. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, falamma anzalahu Allahu fi a'lal manazili min jami'il wujuhi wa kana a'da'uhu yansibuna ilaihi annahu majnunun maftunun qala fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun wa qad tabayyana annahu ahdan nasu wa akmaluhum li nafsihi wa li ghairihi wa anna a'da'ahu adallun nasi wa syarrun nasi lin nas
wa annahum humul ladzina fatannu ibadallahi wa adalluhum an sabilihi wa kafa bi'ilmillahi bidzalika fa innahu huwal muhasibul majazi. Naam, tayyib. Jazakallah khairan. Ya, Masya Allah, qiraah jamilah ya. Sedikit-sedikit mulai membaik ya, bacaan-bacaan kita semua ya. Karena kita bukan orang Arab, tentunya ada kesalahan-kesalahan membaca itu hal yang wajar. Dan semakin banyak kita membaca kitab seperti ini, semakin baik. Ya, di sini dikatakan tadi, waqad tabayyana annahu ahdan nas, mudhaf ilaih, wa akmaluhum li nafsihi wa li ghairihi. Nah, kemudian wa annahum humul ladzina fatanu ya, dan terakhir al-mujazi atau ya, dia sebagai isim fa'il, al-mujazi sebagai pembalas. Nah, qiraah jamilah ya. Bagi yang lain silahkan yang mau membaca ayat ke-7. Nah, Ustaz tadi wa akmalahum Ustaz ya. Wa akmaluhum Wa akmaluhum. Ya, dia sebagai ataf dari isim inna, isim anna. Annahu, anna, hu sebagai isim anna, dia mansub. Ahda sebagai khabar inna marfu. Dan akmalu juga sama. Akmaluhum. Dia sebagai ma'tuf ala khabar inna. Nah. Ya, yang lain, tafadhol. Sedikit ya, cukup pendek, silahkan bagi yang mau membaca ya. Nah, tafadholi Ukhtu Fatimah. Qala Syekh rahimahullah, inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa hadza fihi tahdidul lidh-dhallin wa wa'dun lil muhtadin. Wa bayyan li hukmatillahi haitsu kana yahdi man yasluhu lil hidayati duni ghairihi. Naam, sahih, Masya Allah. Jazakillah khairan. Naam, ya. Ya, di sini baris kedua, wa bayanun li hikmatillahi ta'ala. Hikmah itu hikmah, tujuan atau manfaat ya, atau alasan Allah Ta'ala dalam menjelaskan ini semua. Na'am, tayyib, jazakumullah khairan, Masya Allah. Sudah berperan dan berpartisipasi untuk membaca, jazakumullah khairan ya. Nah, inilah kitab, salah satu dari kitab-kitab ulama yang sangat baik kita membacanya, karena para ulama ketika mengarang kitab, ketika membuat atau menulis kitab, mereka bukan hanya menuangkan ilmu, tapi juga mereka menuangkan akhlak dan karakter serta sifat-sifat ulama di sana. Maka dari itu berbeda antara orang yang membaca kitab ya aslinya dan kitab terjemahan, itu beda, sangat jauh berbeda. Ya, nilai serapnya, nilai keberkahannya, nilai efek yang kita dapatkan tentu kitab lebih tinggi manfaatnya daripada terjemahan. Walaupun sama-sama baik-baik saja. Dan juga berbeda kalau kita mempelajari kitab ulama dengan yang bukan ulama. Ada kitab-kitab tapi pengarangnya bukan ulama. Karena ya dia seorang guru atau seorang ustadz, misalnya dia mengarang sebuah buku karena keahlian dan kepintaran yang dimiliki, tapi belum jadi ulama atau belum diulamakan oleh kaum muslimin, ya berbeda dengan ya seorang ulama yang yang diulamakan oleh kaum muslimin. Itu merupakan pemberian Allah, rahmat Allah kepadanya, sehingga membaca kitabnya itu lebih berkesan dan lebih banyak efek baiknya
yang kita dapat dari segi ilmu, karakter, akhlak, dan yang lainnya. Maka sangat dianjurkan kepada semua, ya, jika sudah memiliki kemampuan untuk membaca Arab gundul, maka sebaiknya membaca kitab-kitab. Ya. Seperti kitab tafsir, kita baca seperti kitab Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, atau Imam misalnya Syekh Sa'di seperti ini, atau tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah, itu sangat baik baca kitab aslinya. Ya, berbeda dengan baca kitab terjemahannya. Karena kalau terjemah itu, ya, para terjemahlah yang akan menuangkan ilmu kemampuan dia ke kitab itu, dan dia akan menuangkan juga akhlaknya, karakternya di dalam kitab itu, sehingga ya tuangan-tuangan para ulama itu menjadi menipis dikarenakan peran yang tinggi yang besar terhadap kitab ini. Yang paling dominan adalah para penerjemah. Ya. Maka sangat baik kita membaca kitab-kitab para ulama itu untuk salah satunya di samping mengambil ilmu, juga keberkahan Allah Ta'ala yang Allah tuangkan, yang Allah turunkan kepada kitab-kitab para ulama. Karena para ulama Ahlus Sunnah, baik zaman sekarang maupun zaman dulu, ya mereka bisa jadi ulama karena mereka mempelajari kitab-kitab ulama. Ya, maka tidak ada ulama yang mempelajari kitab yang bukan dari ulama. Ya. Oke, alhamdulillah bagi semua ikhwah yang memiliki kemampuan membaca kitab, maka hendaknya baca kitab-kitab, ya, seperti tafsir, seperti buku hadis-hadis, ya, hadis Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, atau hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Syarah Muslim Imam Nawawi misalnya, Fathul Bari misalnya, ya, itu Imam Ibnu Hajar Asqalani, atau Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya, itu sangat penting kita baca. Ya. Kitab-kitab fikih, misalnya kitab Al-Um Imam Syafi'i, atau kitab Umdatul Fiqhi Ibnu Qudamah misalnya, itu ya sangat penting kita baca. Nah, kita teruskan al-ayatul khamisah. Ya, setelah muallif rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana sifat-sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Bagi yang ingin mengetahui akhlak Nabi dengan jelas, maka pelajari Al-Qur'an, itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita ingin mengikuti bagaimana akhlak Nabi, kita serap, kita ikuti dengan baik, maka hendaknya mempelajari Al-Quran. Ya. Dalam mempelajari Al-Quran tentunya harus ada penafsirannya. Dan penafsiran Quran yang paling baik adalah ya dengan menafsirkan Quran dengan Quran itu sendiri, atau dengan hadis-hadis Nabi, atau dengan perkataan para sahabat, itu paling baik. Dan lebih akurat ya daripada perkataan yang lainnya. Oleh karena itu, ya generasi yang terbaik di umat ini adalah generasi sahabat. Ya. Generasi yang terbaik adalah generasi para sahabat. Mengapa? Padahal sahabat itu mereka mempunyai dua pedoman, yaitu Quran dan Sunnah saja. Mereka belum terkontaminasi dengan perkataan fulan, enggak. Mereka hanya berpatokan kepada Quran dan Sunnah, maka mereka menjadi ya generasi yang terbaik. Dan itu yang harus kita ikuti. Itu yang harus kita ikuti. Maka yang paling menjadi patokan kita dalam beragama Islam adalah Quran dan Sunnah. Adapun perkataan ulama, jika ulama perkataannya itu bertepatan atau sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita ambil. Ya. Namun kalau perkataannya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, bahkan menentang, maka tidak kita tolak ya, jauh-jauh perkataan ini. Oleh karena itu, dalam Islam kita tidak boleh fanatik terhadap ulama, fanatik terhadap madhab. Misalnya ada orang madhabnya Hanafi, saya yang penting mempelajari madhab Hanafi, itu yang paling benar, yang lain tidak, itu salah. Ya. Atau orang madhab Maliki misalnya, dia mengatakan saya hanya mengambil madhab Maliki saja, yang lain tidak, itu salah, itu keliru. Atau Syafi'i misalnya, banyak sebagian orang di Indonesia terutama, ya karena Indonesia itu kebanyakan bermadhab Syafi'i, ya mereka fanatik terhadap Imam Syafi'i, yang penting madhab Imam Syafi'i mereka ikut, itu salah, itu keliru.
Dan juga mazhab Hambali juga sama seperti itu. Maka yang paling baik adalah patokan kita adalah Quran dan Sunnah. Iya. Apakah Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Hambali, kalau perkataan salah satu mereka sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita ambil. Ya. Walaupun misalnya saya mazhab Hambali, saya melihat Imam Syafi'i, Imam Malik atau Imam Abu Hanifah lebih mendekati kepada Quran dan Sunnah perkataannya, saya ambil. Saya akan buang atau tidak memakai pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun saya Hambali. Ya. Dan juga sebaliknya, sikap orang yang bermadzhab Imam Syafi'i atau Maliki juga sama seperti itu. Kalau perkataan imam lain lebih mendekatkan kepada sunnah, Quran dan sunnah, maka itu yang kita pilih. Dan sehingga berpatokan atau fanatis terhadap mazhab itu tidak boleh dalam Islam. Ya, kita lihat, kita tilik ulang pendapat mana yang paling benar, yang paling tepat, itu yang kita ambil. Ya, sehingga patokan kita bukan ulamanya. Patokan kita adalah Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat. Sedangkan ulama itu hanya sebagai ya penjelas, ya penjelas suatu masalah atau suatu perkara atau suatu hukum, ya itu sebagai penjelas. Adapun jika penjelasannya sesuai dengan Sunnah kita ambil, kalau tidak maka kita tidak ambil. Itu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Lalu bagaimana cara kita untuk bersikap seperti ini? Belajar. Ya, bagaimana kita bersikap seperti ini? Belajar. Kita belajar pertama belajar fikih atau usul fikih, ya. Itu sangat penting buat memilah-milah mana yang rojih, mana yang marjuh seperti itu. Dan mempelajari ini semua harus dengan bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab, mustahil ada orang yang tidak paham dengan bahasa Arab, dia bisa merojihkan pendapat satu ulama dari pendapat lain, itu susah. Harus dengan bahasa Arab, karena ketika orang berkaitan dengan usul fikih itu, maka dia ya harus paling tidak memperbaiki bahasa Arab. Iya, ayat kelima. Ya, qala al-muallif rahimahullah, falamma anzalahu Allahu, ya falamma, ketika Allah Ta'ala menurunkan atau ketika Allah Ta'ala memberi kedudukan kepada Nabi, menempatkan Nabi fi a'lal manazil, pada tempat yang paling tinggi, pada kedudukan yang paling tinggi, min jami'il wujuh, dari semua segi. Ya, Allah Ta'ala mengangkat nabinya di atas semua manusia yang ada, di atas semua makhluk di muka bumi ini. Allah angkat setinggi-tingginya. Karena apa? Karena akhlak yang mulia. Karena akhlaknya kepada Allah baik, akhlaknya kepada malaikat juga baik, akhlaknya kepada kitab-kitab, pada para nabi sebelumnya, akhlaknya kepada iman, kepada yaumul akhir dan kepada qada dan qadar, akhlaknya kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, sahabatnya juga baik. Ya, sehingga Allah Ta'ala mengangkat derajat Rasulullah SAW. Itu semua Allah telah persiapkan sebelum Allah mengutus nabinya. Sebelum Allah Ta'ala mengangkat Muhammad sebagai nabi dan rasul, dari masa kecilnya aja sudah Allah bentuk akhlaknya yang baik. Ya, bukan hanya itu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekedar mengangkat atau tidak hanya sekedar membuat akhlak Nabi jadi baik seperti itu saja, tidak. Tapi ada sebab-sebab mendukung. Karena semua yang terjadi ada sebabnya. Nggak mungkin nggak ada sebab. Ya, semua di alam semesta ini terjadi pasti ada sebabnya. Baik yang sebab yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal kepada Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul dengan akhlak yang mulia. Allah berikan. Tentunya Allah berikan akhlak ini, tentunya ada sebab yang mendukung. Apa itu? Di antaranya adalah ya, Nabi, bapak dan ibunya orang terbaik. Ya. Orang terbaik di kota Mekah pada saat itu adalah Abdullah. Dengan akhlak, dengan karakternya. Mengapa Abdullah itu hal yang baik? Karena bapaknya yaitu Abdul Muttalib memiliki akhlak yang mulia. Memiliki nasab yang baik, memiliki keluarga yang baik, sehingga keluarlah
ya anak yang baik yang bernama Abdullah. Dan juga sesuai yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, ya, ketika Abdullah ya adalah wanita perempuan laki-laki yang baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memilihkan baginya wanita yang memiliki akhlak yang terbaik dari kota Madinah, kota Yathrib pada saat itu, yaitu adalah Aminah. Ya, karena dua manusia dengan akhlak yang baik walaupun mereka adalah bukan muslim, Abdullah bukan muslim, Aminah juga bukan muslimah, karena ada seorang sahabat dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina abi, wahai Rasulullah, di mana bapakku berada sekarang? Finnar, di neraka, kata Rasulullah. Ya, maka dia pun bersedih. Maka Rasul panggil lagi, Rasul mengatakan, abi wa abuka finnar, bapak saya dan ibu, bapak saya dan bapak kamu sama-sama tempatnya di neraka. Ya, begitu juga ibunya Nabi. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk mendoakan Nabi, ya, untuk mendoakan ibunya, maka Allah nggak izinkan. Mengapa? Karena itu menunjukkan bahwa ibunya bukan orang muslim, bukan muslimah. Namun kemudian Rasul minta izin kepada Allah untuk mengunjungi makam ibunya. Maka Allah izinkan cuma sekali saja. Maka Rasul pun mengunjungi makam ibunya dengan menangis. Karena apa? Karena tidak bisa membantu apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebenarnya manusialah yang lebih dominan yang menjadi penyebab nasibnya di hari kiamat. Ya. Itulah ya Nabi kita Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia dari kecil, dari mulai beliau masih kecil Allah telah membekali dengan akhlak yang mulia. Kemudian ketika bapaknya meninggal diasuh oleh kakeknya memiliki akhlak yang mulia, terus diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib memiliki akhlak mulia, kemudian dititipkan kepada ibu persusuannya yaitu Halimah Sa'diyah. Halimah itu merupakan dia pengasuh yang paling baik ya pada saat itu. Ya, karena pengasuhnya ini tinggal di pedalaman, tidak di kota, karena kota itu mulai rusak pergaulannya, mulai rusak karakternya, sehingga Allah selamatkan Nabi kita Muhammad semasa kecilnya dengan tinggal di perdesaan bersama Halimah Sa'diyah yang memiliki karakter yang lembut dan akhlak yang tinggi. Itulah sebab-sebab mendukung sehingga Nabi Muhammad pun memiliki akhlak yang mulia sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ya. Nah, ketika Allah mengangkat beliau menjadi Nabi pada usia 40 tahun, ketika pada surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian setelah itu 2 tahun berikutnya Allah angkat menjadi Rasul dengan surat Ya ayyuhal mudaththir, jadi Rasul, maka Allah diangkat beliau derajat yang tinggi dengan akhlaknya, dengan keimanannya, dan dengan ya kenabian dan kerasulannya. Setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau dengan derajat yang tinggi, musuh-musuh beliau, musuh-musuh Islam, Abu Jahal ya, dan yang lainnya, teman-temannya berusaha ingin menjatuhkan Nabi. Berusaha ingin menjatuhkan harkat dan martabat Nabi. Berusaha ingin menebahkan fitnah, menebahkan cerita-cerita bohong terhadap Nabi agar orang memandang Nabi itu rendah dan menjijikkan. Ya. Mereka mulai menebahkan sifat-sifat Nabi, yaitu banyak sifat Nabi yang mereka tebarkan, yaitu pertama adalah majnun, orang gila, maftun, terfitnah, ya, kadzdzab, pendusta, sahir, tukang sihir, kahin, tukang ramal, ya, kemudian badi ra'i, ya, pemikiran primitif, al-uzunu juga sama, banyak sekali. Ya, mereka tebarkan fitnah-fitnah terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wa kana a'da'uhu yansibuna ilaihi annahu majnun maftun. Dan sementara musuh-musuhnya dari kufar Quraisy yansibuna ilaihi, menasabkan atau ya
memberi gelar kepada Nabi annahu majnun. Nabi adalah orang gila. Mengapa orang gila? Ya, mereka menyangka bahwa Nabi itu telah mendapatkan wahyu. Ya, seakan-akan Nabi itu berhayal seperti orang gila. Jibril datang kepadaku dengan sayapnya yang 600 sayap menutupi ufuk sangat besar, kemudian turun kepadaku menyampaikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi SAW dibawa Isra Mi'raj, ya, pada malam hari, satu malam bisa jalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh dalam semalam. Nggak mungkin itu terjadi, kata mereka. Maka dari itu mereka mengatakan majnun, ya, orang gila. Dan maftun juga sama. Maftun itu orang terfitnah, orang yang terbawa suasana, itu namanya maftun. Ya, Nabi SAW dikatakan al-amin, orang terpercaya. Terfitnah dengan kata ini. Ya, orang mengatakan shadiq, Nabi itu jujur. Mereka menyangka itu Rasul terfitnah dengan ucapan-ucapan seperti ini, sehingga menjadi pede, menjadi nggak tahu diri, menjadi lupa daratan, menganggap dirinya Nabi karena gelar-gelar seperti ini. Itulah prasangkaan orang-orang kufar Quraisy pada saat itu. Ya, maka dari itu, ya, kita sebagai Muslim tidak boleh, ya, memanggil saudara kita dengan panggilan seperti itu. Seperti misalnya dia wahai Amin, wahai Shadiq, kita sanjung saudara kita di hadapannya, nggak boleh, ya. Tidak boleh. Sebagaimana Rasul katakan, ohsu as-sannauna ala wujuhi maturab. Lemparkanlah orang yang suka menyanjung itu wajahnya dengan tanah. Kalau ada orang menyanjung kita, wah, antum Masya Allah pintar sekali, antum cantik, anti cantik, antum ganteng misalnya, atau gini, dipuji-puji seperti itu, maka sebaiknya orang yang memuji itu lempar pakai tanah wajahnya. Mengapa demikian? Karena dengan sanjungan itu orang bisa terfitnah, akan ujub dia, wah emang iya saya ini paling pintar, saya ini paling hebat, nanti ya akan ujub dia. Atau ketika dikatakan wah hebat antum, sifat kerjanya bagus, ya, programnya Masya Allah bagus sekali, apa dikatakan iya dong sapa dulu. Nah itu sudah ujub atau sudah terfitnah dengan sanjungan-sanjungan seperti itu. Maka dari itu, ya, tidak boleh kita menyanjung saudara kita di hadapannya. Ya, kalau di hadapan orang lain, bukan di hadapannya, boleh-boleh saja. Ya. Kalau itu kenyataan, tidak hulu, tidak berlebihan, dan tidak juga ada kedustaannya. Ya, itulah yang disangka oleh kaum musyrikin bahwa Nabi terfitnah dengan ucapan shadiq, amin, gitu ya. Sehingga dengan ucapan itu aja kok pede amat sampai ngaku menjadi nabi, ngaku malaikat Jibril turun, ngaku gini, ngaku gitu. Mereka menyangka itu adalah suatu fitnah, ya. Tapi kenyataannya mereka sebenarnya mengetahui bahwa Nabi itu tidak berbohong dengan berita-berita itu, ya, tidak berbohong. Mereka yakin Nabi nggak berbohong, dan mereka yakin Nabi benar-benar melejit. Tapi karena kesombongan mereka terhadap Nabi, karena mereka para senior, ya, mereka adalah para senior, para kibar Quraisy, ya, biasanya orang-orang yang sudah memiliki jabatan tinggi sebelumnya itu, mereka punya penyakit. Apa penyakitnya itu? Ya, post power syndrome. Post power syndrome itu penyakit yang harus kita hindari. Post power syndrome itu adalah penyakit orang yang memiliki jabatan. Misalnya dia jabatannya sebagai, ya, kepala polisi misalnya, atau jenderal misalnya, atau ya bupati, atau Pak Camat, atau Pak Lurah lah segala macam, ya, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan masyarakat. Ketika sudah pensiun atau jabatan turun, dia anggap semua orang itu anak buah dia semua. Nah, itu post power syndrome namanya. Penyakit, ya, itu namanya penyakit kepemimpinan. Ya, itu nggak boleh. Nah, itulah penyakit-penyakit yang menjangkiti kepada apa? Kepada pembesar Quraisy pada saat itu. Kita ini kan pemimpin Quraisy. Kok harus patuh kepada anak yatim seperti Nabi Muhammad SAW,
dia nggak punya kedudukan, hanya mengandalkan pamannya doang, atau mengandalkan kakeknya doang. Kita kan lebih senior, kita ini lebih tinggi kedudukannya. Sehingga dengan itu, dengan perasaan seperti itu, mereka sombong. Ya, padahal mereka tahu Nabi itu benar ucapannya, tapi karena kesombongan yang mereka miliki, mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Padahal tahu itu benar. Itulah penyakit post-power syndrome, itu berbahaya. Ya, bagi antum semua yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat itu harusnya semakin tinggi kedudukan, harusnya semakin tawadhu, semakin rendah hati, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih tinggi, ya tidak merasa ya lebih pintar, tidak merasa lebih lebih dahsyat perjuangannya, tidak. Itu bukan peran manusia. Ya, sehingga dengan dia menganggap seperti itu, mulai dia ungkit-ungkit jasanya kepada orang lain. Saya kan dulu begini, ini saya yang bangun ini kampung ini saya dulu yang bangun, masjid ini kita dulu. Itu nggak perlu, itu bukan peran dia. Ya, tawadhu, sikap tawadhu. Itulah sebagian orang yang memiliki penyakit post power syndrome, penyakit kepemimpinan. Sudah tua, sudah pensiun, sudah sebentar lagi mau ajal tiba, bukan malah tawadhu, bukan malah husnul khotimah, tapi malah sombong. Ya, tidak mau mendengar. Itu banyak sekali. Apalagi kalau antum tinggal di komplek, ya. Tinggal di komplek-komplek yang rata-rata penduduk komplek itu mantan jenderal, atau mantan letjen, atau mantan mayor misalnya, maijen misalnya, atau mantan-mantan bupati, mantan-mantan Pak Camat. Itu rata-rata mereka itu kena post power syndrome. Antum dianggap rendah oleh mereka. Ya, antum dianggap anak buah itu mah. Ya, karena apa? Karena tidak ada asupan akidah yang benar. Karena nggak ada asupan akidah yang benar, akhlak kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab dan seterusnya. Kalau nggak ada asupan akidah seperti ini, post power syndrome akan sangat melekat, mendarah daging kepada orang yang pernah memiliki jabatan yang tinggi. Seharusnya pemimpin itu ya lebih tawadhu daripada rakyatnya, ya, bukan malah lebih merasa dirinya tinggi. Ya, sehingga ketika Nabi SAW mendakwahkan para kufar Quraisy, mereka tidak mau menerima dakwah Nabi, ya, tidak mau menerima nasihat Nabi. Rata-rata pembesar-pembesar Quraisy itu rata-rata, mengapa demikian? Itu penyakitnya, post power syndrome. Ya, karena merasa dirinya sudah menjadi tuan besar, menjadi jabatan yang tinggi di masyarakat, sehingga gengsi dong menerima nasihat dari orang yang sudah miskin, anak yatim gitu ya. Walaupun mereka yakin itu kebenaran. Karena kesombongan itulah mereka menolak kebenaran itu. Ya. Sebagaimana Rasul katakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Itu dua penyakit yang berkaitan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kalau si A meremehkan si B, otomatis si A akan menolak kebenaran yang keluar dari si B karena sikap kesombongan. Dan kesombongan itu bisa jadi bisa disebabkan oleh penyakit tadi, post power syndrome. Ya. Kemudian mereka yang menyangka Nabi itu orang gila atau orang terfitnah, maka Allah Ta'ala memberi kabar kepada nabinya, fasatu besiru wa yubsirun. Ya, Allah mengatakan fasatu besiru wa yubsirun. Kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Kelak suatu saat nanti engkau akan menyaksikan, mereka juga akan menyaksikan. Suatu saat nanti mereka akan membuktikan, engkau akan membuktikan juga siapa sebenarnya yang terfitnah. Yang terfitnah apakah Nabi yang sering diucapkan al-amin, as-sadiq, atau mereka yang terfitnah dengan jabatan mereka. Ya, dengan kedudukan sebagai kepala Quraisy, sebagai pembesar Quraisy, apakah mereka yang terfitnah sehingga tidak mau mengikuti kebenaran, atau Nabi yang terfitnah sehingga ngaku-ngaku sebagai Nabi. Itu tantangan Allah kepada mereka. Fasatu besiru wa yubsirun. Engkau akan membuktikan, mereka juga yang membuktikan. Ya, buktikan apa? Bi ayyikumul maftun.
siapa di antara kalian yang terfitnah, yang gila, yang mengada-ngada, yang punya penyakit post power syndrome? Ya, siapa di antara, apakah Nabi atau mereka? Mereka akan menyaksikannya. Mereka akan melihat. Ya. Qala mu'allif rahimahullah wa qad tabayyana annahu ahdan nas. Sangat jelas sekali bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling lurus, akidahnya paling lurus, ya akhlaknya paling lurus, agamanya paling lurus. Sudah jelas sekali dari akhlak, ya, dari perbuatan Nabi, dari akidah, dari sikap Nabi itu bisa kita lihat. Ya, kita bisa memprediksi orang itu dari apa? Dari perbuatannya, dari kata-katanya, dari sikapnya bisa kita prediksi orang itu. Apalagi kalau orang yang apa? Yang mengetahui, mempelajari, mendalami akhlak itu akan ketahui. Ya, akan diketahui. Ya, orang yang ucapannya baik, tata keramanya baik, tidak melanggar syariat, ini orangnya berilmu. Tapi kalau ngomongnya sembarangan, ya, seperti kita bilang apa, tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Nah ini tanda orang nggak berilmu. Dari susunan kata, dari sikap duduk berbicara, sopan santun ketika menghadapi orang, itu bisa kita lihat ini berilmu atau tidak. Ya, itu dari situ dia sudah kita bisa lihat. Maka dengan karakter dan sifat Nabi itu menunjukkan bahwa Nabi itu adalah orang yang paling lurus agama dan akidahnya. Wa akmaluhum li nafsihi wa li ghairihi, yaitu orang yang paling baik ya terhadap dirinya dan kepada orang lain. Ya, Nabi itu orang yang paling baik terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Ya. Nabi peduli dengan dirinya, dengan orang lain. Nabi selalu mengambil keselamatan untuk dirinya, untuk orang lain juga. Orang yang paling baik dan paling berjasa terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Wa qala wa ana a'da'ahu adallun nas. Adapun musuh-musuhnya orang paling sesat. Ya, orang paling sesat seperti pembesar Quraisy, kufar Quraisy, mereka beribadah kepada ya selain Allah yang enggak ada manfaat sama sekali, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya ya, ketika wahai Umar bin Khattab ya, ta'budu ta'aman tsumma ta'kuluhu halaka aklun hinadak. Wahai Umar, engkau menyembah makanan. Kemudian kalau kau lapar, kau makan makanan itu. Apakah engkau punya akal pada saat itu? Kenapa kau lakukan itu? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sudah masuk Islam, ya sudah menjadi baik ya sifat-sifatnya, ditanya oleh orang, ya ditanya, mereview perbuatan dulu. Wahai Umar, kau dulu ketika safar, kau buat makanan, kau buat Tuhanmu, patungmu dari makanan. Kadang buat dari kurma, ditancapkan jadi kepala, tangan, kaki, ya, atau dari roti dibuat seperti kepala, tangan, kaki, dibawa untuk safar. Nanti kalau sudah berhenti di rest area, disembah, minta mohon keselamatan, mohon ya dimudahkan perjalanan. Itu Umar dulu seperti itu. Kemudian kalau sudah bekal habis, sudah habis bekal, Tuhannya dimakan. Ya, kurmanya dimakan. Maka sahabat bertanya, halaka aklun hinadak, apakah kau punya akal pada saat itu? Ya, maka jawaban Umar bin Khattab sangat benar ya. Dia mengatakan, ya, li aklun wa laisa li hidayah. Saya punya akal tapi saya nggak punya hidayah pada saat itu. Nah, hidayah inilah yang sangat penting untuk kita semua. Maka dari itu Syekh Sa'di mengatakan wa ana a'da'ahu adallun nas. Bahkan musuh-musuh Nabi itu adalah orang yang paling sesat. Mereka berakal, iya berakal. Mereka pintar, cerdas, iya cerdas. Bahkan ketika ya berstrategi perang, ya, mereka sangat pintar dalam strategi perang. Lihai dalam ya mengurus rumah tangga, lihai dalam mengurus masyarakat. Itulah mereka menjadi pemimpin kufar Quraisy pada saat itu. Akal mereka baik dan berjalan dengan baik, tapi karena nggak ada hidayah, sehingga mereka terfitnah dengan akal itu. Ya, mereka berakal tapi nggak punya hidayah. Wa qala
wa syarrun nas linnas, dan orang yang paling berbahaya, buruk terhadap orang lain. Mengapa? Karena ngajak orang lain untuk ibadah kepada selain Allah. Orang yang paling buruk adalah orang yang beribadah kepada selain Allah dan mengajak orang lain untuk ibadah kepada selain Allah. Itu orang paling buruk. Ya. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Du'at ila abwabi jahannam. Rasul mengatakan ada sebagian orang itu du'at, ya, mereka para da'i ila abwabi jahannam, yang mengajak kepada pintu api neraka. Apakah mereka yang mengajak kepada ibadah kepada selain Allah, atau ada mereka yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, mereka mengajak perbuatan bid'ah, mereka mengajak orang untuk merayakan Maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj, merayakan tahlilan, yasinan. Ya, mereka adalah doa ila abwabi jahannam. Mereka adalah para dai yang mengajak orang lain untuk masuk ke pintu neraka jahanam. Ya. Itulah mereka-mereka yang seburuk-buruknya manusia untuk dirinya sendiri dan seburuk-buruknya manusia untuk orang lain. Mereka yang mengajak kepada kesesatan. Bahkan Abu Thalib, ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saat mau meninggal dunia, ketika Nabi dakwahkan qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang kau katakan aku bisa meminta kepada Allah keselamatan untukmu pada hari kiamat. Ya, tapi apa? Tapi Abu Jahal di sampingnya mengatakan, atau millata Abdul Muthalib, apakah kau benci dengan agamanya Abdul Muthalib, yaitu bapakmu sendiri? Maka dia pun tidak mengucapkan. Sampai temannya mau mati pun, ya, masih diajak untuk kufur kepada Allah Ta'ala. Itulah orang yang seburuk-buruknya manusia terhadap diri sendiri dan seburuk-buruk manusia terhadap orang lain. Ya. Qala mu'allif rahimahullah wa annahum humul ladzina fatanu ibadallah. Sebenarnya mereka lah yang telah memberi fitnah kepada hamba-hamba Allah. Mereka menjauhkan manusia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fitnah-fitnah yang keji, kemudian mereka mengajak orang lain untuk beribadah kepada selain Allah yang tidak mau disiksa, dipukul, dibunuh. Mereka lah yang sebenarnya menfitnah hamba-hamba Allah, ya. Wa adalluhum an sabilihi, dan mereka lah yang telah menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan-jalan Allah Ta'ala, dari jalan Allah Ta'ala. Ya. Wa kafa bi ilmillahi bidzalik, cukup Allah yang Maha tahu hal itu. Ya, cukup Allah Ta'ala yang Maha tahu apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang mereka niatkan dalam hati mereka, dan apa yang mereka bisik-bisikkan dengan lisan mereka, sesama mereka. Kita serahkan kepada Allah ilmunya. Ya. Dan juga kita serahkan kepada Allah balasannya. Fa innahu huwal muhasib, karena Allah dialah yang Maha menghisap. Ya, Maha menghisap manusia pada hari kiamat, wal al-mujazi, yaitu yang Maha memberi balasan kepada hambanya pada hari kiamat. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita dizolimi oleh orang atau disakiti oleh orang, serahkan kepada Allah. Nggak perlu kita balas di dunia. Orang menggibah, menfitnah, menuduh kita sembarangan, kelas. Nggak usah diperpanjang. Ya, ngalah saja. Cari jalan-jalan yang aman. Kita mengalah, tidak mau menentang, tidak mau melawan. Tapi apa? Serahkan semua kepada Allah. Allah yang Maha mampu untuk menghisab, dan Allah Ta'ala yang Maha pemberi balasan. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian ayat ke-7, wa inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Dan sesungguhnya Tuhanmu Allah Ta'ala dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang akan mendapatkan petunjuk. Allah Maha mengetahui, ya. Allah Ta'ala Maha mengetahui hati seseorang. Ketika Allah beri petunjuk kepada manusia, pada seseorang, berarti Allah tahu dia baik orang. Kalau orang yang tidak diberi petunjuk, bahwa Allah tahu bahwa dia
bukan orang baik. Sehingga kita kaum muslimin tidak boleh terfitnah, tidak boleh tertipu dengan ucapan-ucapan dan dengan karakter orang-orang kafir. Tidak boleh tertipu. Sebaik-baiknya orang kafir, akhlaknya baik di mata kita, atau muamalahnya atau pergaulannya sopan santun tinggi yang sangat baik kita lihat dari orang kafir itu, yakin bahwa dia orang buruk, bukan orang baik. Kalau orang baik pasti Allah beri hidayah kepadanya. Seperti apa? Seperti orang yang pengajar-pengajar apa? Seperti orang pengajar pencetus, pengajar parenting misalnya. Dari Yahudi parenting. Bagaimana sikap kepada anak seperti ini, harusnya seperti itu, Masya Allah, sopan santunnya tinggi sekali, sikapnya kepada anak lembut, Masya Allah, santun, Kalau di hati mereka ada kebaikan, pasti Allah kasih hidayah kepada mereka. Mengapa Allah nggak kasih hidayah kepada mereka? Itu menunjukkan bahwa hati mereka itu busuk, hati mereka buruk, Itulah, kita nggak tahu hati orang, hanya Allah yang tahu. Patokan kita apa? Hidayah. Kalau Allah memberikan hidayah kepada hambanya, berarti ini ada kebaikan. Tapi kalau orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, sudah kita pastikan, tanpa kita ragukan, di hatinya itu menyimpan kebusukan yang sangat tinggi terhadap Islam, terhadap kaum muslimin. Walaupun karakternya, Masya Allah, orangnya sopan, baik, lemah lembut ngomongnya, baik, suka bersedekah, suka berbagi, suka memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Pertanyaan kita satu, redaksi kita satu, pilihan kita cuma satu, apa itu? Kalau hatinya baik, pasti Allah beri hidayah kepada dia. Kalau nggak ada hidayah, berarti maaf, Anda bukan orang baik. Sehebat apapun ucapan dan sifat-sifat yang dimiliki. Wa hadza fihi tahdidun lidhalin. Ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang sesat. Wa wa'dun lil muhtadin, dan janji Allah kepada orang yang diberi petunjuk. Wa bayanun li hikmatillah, dan Allah menjelaskan apa hikmahnya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada sebagian orang, tidak memberikan hidayah kepada sebagian orang. Itu pilihan Allah itu nggak pernah salah, tepat pilihan Allah. Ketika Allah memilih orang-orang untuk menjadi muslim, itu nggak salah, tepat. Kalau orang bertanya, mengapa sih Allah Ta'ala membiarkan orang kafir itu tetap dia kafir, tidak masuk Islam? Jawaban kita apa? Karena tidak ada kebaikan dalam hati mereka. Sebagaimana Allah katakan, "Lau kana fihim khairun la asma'ahum." Kalau seandainya dalam hati mereka itu ada kebaikan, pasti Allah memberikan hidayah kepada mereka. Allah membuat mereka mendengar Quran, mendengar nasihat, sehingga mereka mengikuti hal itu. Karena ada kebaikan di hati mereka. Tapi kalau mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, sehebat apapun karakter yang mereka miliki, kita katakan mereka bukan orang baik. Bahkan mereka busuk hatinya semua. Haitsu kana yahdi man yasluh lil hidayah. Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang yang berhak, yang baik untuk mendapatkan hidayah. Duna ghairihi, tidak kepada selainnya. Itu menunjukkan bahwa banyak orang yang mendapatkan hidayah itu karena apa? Karena kebaikan dalam hati. Ketika orang itu punya kebaikan, terbesit atau terbuka hatinya untuk kebaikan, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Tapi banyak orang yang tidak menjadi muslim, tidak mendapat hidayah Islam, padahal tiap hari mendengar azan, tiap hari mendengar karakter kaum muslimin ke masjid setiap hari. Kalau dia punya hati yang baik, dia akan bertanya, kenapa sih muslim setiap hari ke masjid? Kenapa adzan dikumandangkan setiap hari? Mengapa muslim seperti itu? Mereka akan bertanya. Dan mulai terbuka pintu hatinya kalau ada percikan-percikan api kebaikan dalam hatinya, atau benih-benih kebaikan dalam hatinya. Tetapi kalau kita melihat sebagian orang zaman sekarang yang tidak memiliki hidayah, berarti
yakin tanpa keraguan, ya, bahwa tidak ada kebaikan dalam hatinya, bahkan hati itu busuk sehingga Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala sangat maha adil dan maha bijak ketika memberikan siapa yang berhak untuk dapat hidayah dan siapa yang tidak berhak walaupun dakwah sudah sampai kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, silakan bagi ikhwah yang mau bertanya, silakan. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang ingin bertanya langsung buka mic atau tulis di kolom chat boleh. Fonsat tadi yang di ayat ke-6 wa annahum humul ladzina fatanu itu pakai tasydid nunnya atau tidak pakai tasydid Ustaz? Iya. Fatanu itu nggak pakai tasdid. Fatanu, memfitnah. Nah, Kalau terfitnah itu iftatanu. Iftatana, orang terfitnah. Kalau fatanu, memberi fitnah atau membuat orang terfitnah. Ya, fatanu ibadallah, mereka yang memberikan fitnah pada hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu fi'il muta'addi, ya. Fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek, bukan fi'il lazim. Nah. baik, Ustaz. Nah, tayyib, alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan, ya. Sudah jam 7, 1 menit lagi kita aktivitas, ya. Bagi teman-teman ya laki-laki yang cari nafkah, silakan cari nafkah. Bagi wanita yang bekerja di rumahnya untuk mengurus harta suaminya, anak suaminya, silakan. Itu merupakan salah satu penyebab terbesar, ya, mendapatkan rahmat Allah pada hari kiamat. Dan bagi yang mau kuliah, silakan kuliah. Yang mau aktivitas mengajar atau bekerja mencari nafkah, silakan, ya. Yang penting kita sudah mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu talabul ilmi walaupun sedikit. Kita jalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jazakallahu khairan, Ustaz. Setelah selesai kajian pada pagi hari ini, insya Allah kita lanjut di Selasa depan. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah hadir hari ini. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.